Kalau punishment ini rahasia sih, Oh, maksudnya rahasia. Karena aku nggak menyarankan atau menganggap ini bisa diimplementasikan atau diaplikasi. Balik lagi di podcast Human, pertama, terbaik dan berbeda. Wow. Langsung aja nih, kita lanjut pembicaraan dari episode sebelumnya. Biasanya sampai kayak gimana sih Mas? Maksudnya masalah yang muncul tuh sampai bikin apa gitu? Bikin apa? Iya, membuat kondisi tim seperti apa gitu biasanya. Oh, ya kalau yang di sekarang sih sebenarnya nggak ada yang terlalu parah atau masalah yang sangat mengganggu, nggak ada sih ya. Nggak ada ya? Iya, Insya Allah nggak ada lah sampai. Nggak ada ya kalau sampai. Belum. Nggak ada. Nggak. Jangan sampai ya. Nggak ada yang sampai seperti itu. Yang Iya. penting langsung ini aja, langsung jemput bola. Ibaratnya lebih peka kalau misalnya udah kelihatan nih ada goyang sedikit atau ada hal-hal yang kurang serk bagi mereka, karena kan pasti kelihatan ya. Ya. Contoh nih kita lihat dari ability, masalah kehadiran kok minggu ini jadi jarang masuk, atau misalnya dalam 1 bulan kok malah sering sakit. Nah itu benar-benar harus langsung ditanyain ada apa. Oke. Biar nggak berlaku. Kenapa sering ke Kopkar gitu juga jadi salah satu indikator nggak Mas? Indikator kebahagiaan. Oh, kebahagiaan. Perlu lah. Oh, perlu ya? Perlu diselingi. Perlu diselingi. Nah, ini ngomongin role model nih ya. Kalau dari tadi kan kita ngomonginnya soal gimana sih Mas Aji ini membawa timnya gitu. Nah, sekarang kira-kira Mas Aji punya role model ya sih? Kita pengen tahu role modelnya itu siapa ya? Role model. Gak jauh-jauh sih ya. Kalau yang aku lihat selama bekerja di sini, memang ada satu sosok pemimpin. Mungkin aku nggak bisa mention namanya. Satu sosok pemimpin yang menurut aku tuh sangat karismatik dalam artian seperti ini. Dia itu kalau misalnya ngomong, Iya. benar-benar kayak bisa bikin kita yang sebelumnya kayak ini kayaknya susah nih Pak, nggak bakalan bisa. Tapi sebenarnya dia nggak ngasih solusi, tapi cara menjelaskan itu tuh bikin kita yakin kayak, oh iya ya ternyata ini tuh bukan hal yang sulit, pasti ada caranya. Jadi kayak merubah sudut pandang gitulah ke arah yang positif. Terus selain itu juga lebih ke apresiasinya. Jadi bukan cuma hal-hal yang positif aja yang diapresiasi, tapi hal negatif pun itu bisa diapresiasi dengan cara yang baik gitu. Jadi maksudnya oke, kita melakukan kesalahan tapi akan ada usahanya buat melakukan pekerjaan itu. Cuma memang ya belum on point aja. Tapi bisa diapresiasi dan langsung dikasih arahan yang jelas. Jadi itu sih sosok leader yang pernah aku temukan di sini. Sekarang udah nggak di sini sih orangnya. Oh, oke. Gitu, satu orang Pernah itu, di sini berarti ya? Pernah di sini. Nah, kira-kira nih kalau secara umum, secara general, kira-kira timnya Mas Aji ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? Gitu. Mau dibawa kemana? Iya, maksudnya ya pendekatannya lah, maksudnya mau dibawa seperti apa gitu. Mungkin kan ada ya pemimpin-pemimpin yang dia tuh, ya kita bilang diktator gitu. Berarti kan ya di apa namanya di timnya itu kan diarahkan untuk sangat apa ya, strict lah istilahnya. Gitu. Nah kalau timnya Mas Aji ini gimana nih? Kita cari inspirasi di kopi dulu ya. Oh, iya. Diminum Mas mungkin. Iya. Biar Terima kasih. Kalau itu Langsung muncul ya inspirasinya. Jadi gini sih sebenarnya ya di sini kan kita juga ada ya pembekalan biasanya tuh training leadership dan lain-lain. Sebenarnya konsepnya ada, tapi masing-masing tim pasti punya kondisi yang beda-beda. Enggak yang semua teori tuh langsung bisa diaplikasiin gitu. Kadang harus dikombinasiin dan lain-lain. Nah, kalau aku sendiri berdasarkan pengalaman ya, karena kita ada di perusahaan swasta, apalagi PMA, dengan model kepemimpinan yang sering berubah-ubah dalam artian orangnya ya kan, terutama orang ekspatriat Koreanya kan sering ganti-ganti nih, pasti ada lagi kebijakan baru dan lain-lain, dinamis banget.
Nah, dua hal yang paling penting itu terkait masalah visioner dan transformasi, gitu. Jadi Seperti apa itu? maksudnya gini, kalau transformasi kan lebih ke arah perubahan ya. Jadi kondisi seperti apapun itu kita benar-benar harus siap. Sebenarnya wajar aja sih manusia ya, human ya. Itu kayak, aduh ada lagi produk baru, aduh ada lagi project baru, ada lagi bla bla bla. Wajar, itu respon yang wajar banget. Tapi yang penting kita nggak yang meratapi, maksudnya nggak yang lama-lama di situ. Jadi harus balik lagi ready. Oh, challenge-nya ini. Oke, kita kerjain bareng-bareng seperti itu. Terus visioner. Jadi yang aku terapin dan pengen ke teman-teman itu, terutama di tim yang sekarang, selalu berpikir ke depan kalau pekerjaan itu, job yang sekarang yang kita handle sekarang itu gak pasti selamanya bakalan kita di titik itu. Kemudian secara karir juga seperti itu. Jadi apa yang dilakuin sekarang itu arahnya balik lagi ke depannya itu impactnya apa kayak gitu. Jadi mesti aku sih ngejelasin kalau misalnya sekarang kondisinya seperti ini, itu pasti endingnya untuk apa kayak gitu. Apalagi ke karir kita ya, karir teman-teman semua. Jadi harus benar-benar pikirnya, ya di sini aku bakalan berkembang dengan tim ini tuh, aku bakalan bisa maju bareng gitu. Luar biasa sekali ya. Di luar biasa. Kalau biasanya Mas Aji juga menerapkan, kalau misalnya ada yang berprestasi terus dikasih reward, atau mungkin ada yang agak dalam tanda kutip kurang bisa diatur, punishment, menerapkan gitu-gitu juga nggak sih? Iya ada sih, ada penghargaan, ada punishment juga. Biasanya kalau punishment-nya seperti apa nih Mas? Kalau punishment ini rahasia sih, Oh, maksudnya rahasia. Karena aku nggak menyarankan atau menganggap ini bisa diimplementasikan atau diaplikasiin dengan tim yang lain gitu kan, belum tentu cocok gitu. Jadi lebih ke kayak kesepakatan aja, kayak misalnya, oh kita sama-sama tahu nih ada pelanggaran A, B, C, D yang nggak boleh banget, dan kalau misalnya terjadi pelanggaran itu harus gimana, dan harus sama-sama tahu gitu loh, dan sama-sama enak, dan itu bisa didiskusikan banget, nggak yang aku minta ada ini punishment-nya ini, enggak, jadi didiskusin bareng-bareng. Penghargaan juga sama sih. Yang paling sulit apa sih Mas dari yang sekarang dikerjakan? Paling sulit kayaknya melupakan Raihan ya. Wow. bukan. Jadi kalau ngomongnya itu di posisi aku sekarang, ya pasti masalah managing manpower, karena memang sekarang porsinya itu masing-masing level leader kan beda-beda ya. Misalnya di supervisor, manager, GM dan lain-lain. Kalau di posisi yang sekarang, aku benar-benar fokus ke performance dari manpower. Gimana caranya menjaga mereka bisa lebih stabil, kemudian juga lebih peka lagi dengan isu-isu internal, supaya ya karena kan kita punya pemain nih yang bantu, yang punya tanggung jawab tentang pekerjaan itu. Jadi ya kita harus aware juga dong sama mereka sebagai pemain-pemain di pekerjaan itu. Jadi jangan sampai ada, ya wajar lah ada yang sakit dan lain-lain, tapi kita harus bisa substitusi. Oh ini lagi down nih, oke diganti, oke dikurangi nih gitu. Jadi lebih mengatur, itunya sih tantangan utamanya di situ. Kalau berhubungan dengan lembaga lain gitu Mas, yang masih di Lembaga lain. internal gitu, kira-kira itu susah nggak sih? Atau Lembaga lain? Gimana tuh? iya maksudnya ya kita bilang seksi yang lain. Oh seksi Kan yang pasti kan lain. kalau posisinya Mas Aji sekarang kan pasti berhubungan dengan ya hampir semua seksi lah. Oh, iya. Ya, itu juga tantangan di sisi pekerjaan yang membutuhkan waktu ya. Oh, membutuhkan waktu. Iya. Membutuhkan waktu, pendekatan yang lebih dekat. Pendekatan yang lebih jelas gitu. Jadi maksudnya karena gini, apa yang kita lakuin terutama di quality sekarang ya, itu bukan 100% ya, 100% bisa dibilang 100% itu bukan hal-hal yang kita ciptakan sendiri, yang kepengennya kita, oh
kayak gini nih, terapin yuk di perusahaan, terapin yuk di seksi ini. Nggak ada keinginan seperti itu. Yang ngapain juga kan ya, bikin hal-hal yang di luar dari yang seharusnya. Jadi memang sudah ada kiblatnya jelas, sudah ada standarnya, sudah ada permintaannya, entah itu dari customer, dari quarter lah, bisa juga kan, ataupun dari lembaga-lembaga regulasi yang lain. Jadi kita posisinya memang di tengah-tengah, dari eksternal pengennya apa, oke, internalnya kita implementasiin gitu. Sebaliknya juga kalau misalnya dari internal kita ada yang kurang, ada yang nggak bisa, ya kita bantu komunikasiin keluar gimana nih caranya biar bisa lebih tepat gitu implementasinya ke sini. Dan itu yang susah mentransfer ya dari eksternal dan internal. Tapi ya proses sih, memang proses ya. Biasanya masalah yang muncul apa aja, Mas? Masalah yang muncul ya itu ketika ada regulasi baru atau misalnya implementasi prosedur baru gitulah. Pasti kan respon pertama, kenapa kok harus gitu, kenapa kok gini, tambah ruwet, gitu. Pasti ada lah. Itu proses menjelaskan atau bikin mereka paham tujuannya itu tuh yang sebenarnya yang susah gitu. Terus meredamnya gimana sih kalau dari timnya Mas Aji? Kita gini sih, jangan sampai dengan sistem atau kalau misalnya kita ada program baru nih, jangan yang sekedar kita share, kemudian kita minta feedback dari mereka dan langsung minta mereka implementasiin. Jadi benar-benar didiskusiin dulu, kemudian kita juga minta opini dari mereka, enaknya gimana mengimplementasikan ini. Kemudian ya udah, jadi kita bikin programnya itu benar-benar gabungan dan menyesuaikan juga dari kebutuhan mereka gitu, dan kondisi mereka, enggak yang benar-benar kaku dan saklek ini harus gitu, enggak ya. Iya, jadi lebih fleksibel lah. Berarti apa ya istilahnya juga melibatkan mereka untuk ikut berpikir gitu ya, melibatkan mereka. Betul. Sejauh ini lancar ya. Mungkin kalau pertanyaan itu lancar ke mereka sih harusnya. Gitu ya? Lebih cocoknya ke mereka kayaknya. Oke, kita lanjut ke episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Human karena bakal ada kuis-kuis menarik buat Sobat CJ. Sampai jumpa. 3 poin tadi itu merupakan raihan. Semoga. Tapi seiring dengan berkembangnya perusahaan, semoga company kita juga adalah company yang benar-benar memperhatikan terus